Dalam pemahaman para ulama kami terkait menghampiri neraka ini memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan masuk ke dalam neraka tapi tidak tersiksa karena contoh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dalam kobaran api, apakah beliau merasa tersakiti? Tidak. Karena mudah saja bagi Allah membuat api itu terasa dingin karena kita sedang berbicara tentang kekuasaan Tuhan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjemput, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri itu di dalam riwayat hadis dikatakan menjemput orang-orang beriman. Apakah Nabi Muhammad terbakar masuk neraka? Kita bicara tentang kekuasaan Tuhan. Nabi Yunus alaihissalam masuk ke perut ikan, apakah meninggoy? Tidak. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam dikelilingi oleh orang munafik dan orang-orang kafir, hendak dihabisi nyawanya, apakah beliau meninggal? Tidak. Apakah sulit bagi Allah menyelamatkan manusia dalam neraka jahanam, membuat neraka menjadi dingin? Tak sulit. Kita bicara tentang Allah. Makanya di ayat selanjutnya disampaikan, diselamatkan bagi mereka yang bertakwa. Lalu apa yang menjadi masalah bagi kalian? Yang menjadi masalah bagi kalian itu apa? Ketika di dalam Al-Quran kami dikatakan orang bertakwa itu diselamatkan. Ya, kalau kalian berpikir bahwa setiap umat Islam itu masuk dalam ke neraka lalu disiksa, kalian tunjukkan datanya. Bahwa setiap umat Islam itu pasti disiksa dulu di neraka. Masuk neraka, disiksa itu beda. Saya masuk rumah sakit, apakah saya yang dirawat? Belum tentu. Bisa jadi saya sedang meludahi Pak Pipo yang lagi sekarat di rumah sakit, datang mengatakan kepada dia, "Enyah, kau rasakan penderitaanmu Pipo, cuy." Bisa jadi begitu. Apakah saya masuk rumah sakit saya langsung dirawat, disuntik infus? Tidak. Bisa jadi saya melemparkan kotoran kepada umat Kristen yang sedang dirawat di rumah sakit. Artinya apa? Bisa jadi saya nanti diizinkan masuk surga kalau saya ahli surga. Lalu saya diizinkan mendatangi neraka untuk meludahi kalian yang penghujat Nabi Muhammad SAW di neraka nanti. Jadi ketika saya masuk, belum tentu saya mendapatkan fasilitas di mana tempat saya masuk. Nah, lalu ketika seluruh manusia dikatakan ditetapkan melewati masuk ke dalam neraka, lalu Allah selamatkan yang bertakwa, itu nggak luput Tuhan kalian. Tuhan kalian juga. Nah, yang lucunya kalian yang digarami oleh api, ya, ini baru pakai data nih, ya. Apa kebanggaan kalian terhadap agama kalian sementara kalian sendiri dalam Markus pasal 9 ayat 49 dijadikan goreng pisang, ya. Kalian itu digarami dengan api. Lalu apa kehebatan agama kalian? Karena setiap orang akan digarami dengan api, dibakar itu. Ada nggak dalam Islam kami akan dibakar dalam neraka? Nggak ada. Tapi kalian sudah ada kepastian bahwa kalian semuanya digarami dengan api. Apa hebatnya agama kalian? Tuhan kalian sendiri juga digarami dalam api karena Tuhan kalian adalah orang. Dengarkan diksi dalam kitab kalian. Diam dulu, kau kalau mau menjelaskan nanti giliran kau. Aku lagi ngomong. Nah, aku naik lagi pakai akun satunya lagi ya untuk menunjukkan isi kitab kalian. Ya, sementara Uni menaikkan akun, coba Bang Datuk besarin aku, Datuk. Kita pakai data nih. Jadi Maryam 71-nya kita lihat English translation ya teman-teman ya. Jadi ini Maryam 71, kita kembali ke ini, coba nih. Maryam 71, kita buka. Jadi arti wariduha itu bukan yadukhuluhu, bukan dakholahu. Dakhola baru masuk. Kalau wariduha itu artinya pass over. Kelihatan nggak ya kira-kira ya? Nah, there is none of you. Ini dikatakan nih. There is none of you. Berarti ini berlaku untuk semua manusia. Tidak ada seorang pun di antara kalian, wahai manusia. There is none of you will not pass over. Nih. Pass over apa arti, Ten? Pass over? Pass over itu bukan enter. Bukan entry. Gitu. Pass over itu melewati. Melewati. Itulah namanya sirot. Gitu. Nggak paham ngoten sirot ini. Lanjut ini. Nggak paham. Mereka nggak tahu sirot. Nah, sekali lagi aku bertanya kepada kalian yang mempermasalahkan tentang kami, kita semua akan melewati. Karena memang kita ada fasenya melalui sirot. Jalan. Ya, yang dimana di bawahnya ada api neraka yang menyala-nyala. Pertanyaanku adalah, apa hebatnya agama kalian, wahai umat Kristen? Nih, aku besarkan diriku dulu ya. Ketika di dalam kitab
kalian sendiri dalam your book, your Bible ya. Nih. Bahwa kalian semua akan digarami dengan api. Pisang goreng kalian, bakwan kalian. Hah? Markus pasal 9 nomor 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Api ini. Lalu apa hebatnya agama kalian? Hah? Konteks ayat di atas berbicara mengenai kesengsaraan, rasa sakit yang lebih baik dialami ketimbang perbuatan dosa. Karena apabila berdosa, konsekuensi bagi setiap pendosa adalah digarami dengan api. Apa hebatnya agama kalian? Kalau kalian sendiri bakalan jadi pisang molen. Hah? Hah? Kalian jadi pisang molen. Sementara kami datang nanti masuk ke neraka, itu diselamatkan oleh Allah. Ya, aku jawab. Makanya beli kalian surat indulgensi. Oke. Apa yang mau kau jawab? Ya, aku jawab itu. Apa pertanyaanku? Pertanyaanku apa? Ya, kamu mau tahu Pertanyaanku keselamatan apa? dari orang Kristen? Pertanyaanku dulu. Kamu mau Selamatan dari orang Kristen. Orang Kristen mau menyelamatkan Tuhan, kalian aja nggak selamat. Kalian pula katanya mau menyelamatkan. Coba saya tanya dulu, apa alasan Tuhanmu dikatakan juru selamat? Jawab. Kristen Nah, itu baru pasti pertanyaan. selamat, ya. Orang Kristen pasti selamat ya, karena juru selamatnya yaitu jelas Yesus Kristus ya. Nah, Coba tunjukkan sama aku. Iya, aku tunjukkan. Mana ewe dijamin Aku tunjukkan. diselamatkan Yesus? Data. Aku tunjukkan. Iya, datanya Gak usah ada di cerita, Quran data. sendiri ya. Di Quran sendiri ada di Az-Zukhruf. Oh, Ayat 61. jadi ada data keselamatan Yesus di Al-Quran. Jadi Ya, keselamatan silakan, yang datang dari Yesus itu datanya sekarang di Al-Quran. Udah nggak ada lagi mampu menjawab dengan Bible. Inilah Kristen kadrun. Malu membaca Oh, Bible di karena nggak kalau ada di Bab- data kalau di bahwa Yesus Bible menyelamatkan jelas, kau. Jelas Bawa banyak, Al-Quran tapi sekarang untuk kau menyelamatkan muntahkan. Tuhanmu itu. Pasti kau muntahkan Bawa semua. Al-Quran untuk menunjukkan bahwa Tuhan kau ternyata Iya, menyelamatkan. Bible kau nggak mampu lagi menjawab. Iya, Lalu itu sekarang supaya aku mencari-cari minta pertolongan kepada Al-Quran. Ah, inilah meminta Kau tolong tidak kepada mengerti, Al-Quran ya. untuk menunjukkan bahwa Tuhan Dari kau yang menyelamatkan. aku, ya. Nggak Dari malu aku kau kutip ini. di Quranmu sendiri, Tuhan kau ada katanya juru selamat di kitabmu tidak ada, ternyata adanya di Al-Quran. Nggak malu. Sudah mulai nggak ada jawaban dari Biblemu. Tak mampu lagi kitab suci yang dikarang sama si Matius, Markus, Lukas menjawab bahwa Tuhan kau juru selamat. Nggak mampu lagi. Ngaku kau. Ya udahlah, kami ikhlas mengatakan Tuhan kau juru selamat. Iya, juru selamat Tuhan kau. Aku bilang Tuhan kau juru selamat. Tapi itu hayalan dan cita-citamu. Nggak ada lagi mampu menjawab dalam kitabmu. Nah, karena melihat digarami dengan api, bahkan Yesus berkata kepada seorang guru, sedikit sajakah yang diselamatkan? Berusahalah masuk ke pintu itu, banyak yang berusaha tapi tidak akan dapat. Kau bilang Tuhan kau menyelamatkan? Sangat kasihan ya. Makanya aku tanya, tunjuk alasan, sebutkan alasan kenapa Tuhan kau layak dikatakan juru selamat. Menyelamatkan diri nggak mampu. Murid 12 orang, 2 berkhianat. Kucar kacir ketika dia ditangkap, jangankan selamat. Menyelamatkan Tuhannya aja nggak mampu. Ya, belum lagi ibunya pernah nggak diselamatkan dia? Bisa nggak menyelamatkan mama keluarganya? Adik tirinya selamat nggak ke surga? Bapak tirinya selamat nggak ke surga? Mama kandungnya selamat nggak ke surga? Ada nggak satu orang yang betul-betul dia selamatkan yang pasti ada di surga? Kau tunjuk datanya. Ya, yang terakhir, bisa nggak Tuhan kau mengeluarkan manusia dari neraka sebagaimana Nabiku mampu mengeluarkan manusia dari neraka? Tuhan kau itu katanya juru selamat. Apa? Mending kau sembah ini Ustadz Arif sama Bang Sahrul. Bahkan Ustadz Arif dan Bang Sahrul diam dulu ya. Aku tunjuk kau data, tapi kau tunjuk ya. Bisa nggak Tuhan kau mengeluarkan manusia dari neraka? Ini kau tunjukkan Nabiku mengeluarkan orang dari neraka. Bahaya kau kalau ngomong sama aku berdata ya. Jadi kalau kalian mau meminta kepadaku Nabiku mengeluarkan orang dari surga, ada datanya ya. Karena beliau memiliki syafaat. Nah, Tuhan kau bisa nggak mengeluarkan umatnya dari neraka jahanam? Bisa nggak? Nih kau tengok nih dalil. Nah ini nih kalau aku bicara pakai dalil. Nah kalian bicara pakai monyontologi. Nah kau baca ini ijma para ulama mengatakan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari nomor 6073. Nih Jabir, ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena mendapat syafaat. Nih syafaat Nabiku. Ya ini syafaat Rasulullah SAW. Jangan kalau aku tanya Tuhan kalian nih.
kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunanya Tuhan kalian itu hadir ke dunia menyelamatkan manusia aja nggak bisa? Itu dosa Lebih dari baik mana kalian itu? diam kan? Itu tambah sama. Berarti orang Hadis berarti itu, kau sekarang nggak udah ada paham orang di hadis. neraka Rifa. Ketawa kau. Aku tunjukkan data. Berarti sekarang udah Berarti ada sudah orang di ada orang di neraka dan di neraka. surga. Aku menceritakan Tetapi bahwa menunggu penghakiman. Kau ini sejak masih Juma. kapan surga dan iya inilah. Tetapi Apa ya kau belum ini? ada Ngerti nggak di kau surga dan tentang surga dan orang belum neraka? ada di surga, masih di alam kubur. Aku menceritakan tentang bahwa nabiku nanti di akhirat memberikan syafaat bagi sekelompok orang dan ini pemberitahuan kepada nabiku. Nah, sekarang kutanya, surga itu janjian. Tapi ya, itu Gak hadis ada yang itu mengatakan hadis. surga itu sudah ada sekarang. Hadis ini informasi. Kau ketika nabiku bercerita bahwa nanti ada orang masuk surga itu namanya informasi yang diberikan penglihatan Coba tentang dulu apa yang akan lengkap hadis itu, Rifa. Jangan sepenggal. terjadi. Aku nggak bisa diskusi sama orang yang nggak ngerti. Kau lah yang baca. Aku lagi ngomong dulu dengan kawan-kawan kau itu yang digarami dengan api ya. Tuhan kalian akan digarami dengan api. Diam dulu. Sahih Bukhari nomor 6081. Kau kalau nggak mampu mendengarkan, kau cari sendiri hadisnya, kau baca sendiri. Ya, kalau kau nggak terima jawabanku, aku nggak masalah. Jangan kau potong-potong orang lagi menjelaskan, kecuali kau narasumber ya. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Al-Hasan bin Zakwan, telah menceritakan kepada kami Abu Raja, telah menceritakan kepada kami Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekelompok yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka masuk surga dan mereka diberi julukan Jahanamiyun, mantan penghuni neraka. Ini adalah informasi yang akan dialami oleh umat Islam. Nah, nggak paham kau itu. Makanya jangan sok-sokan ngaku setelah mati langsung masuk surga seperti Tuhan kau. Hari ini kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu Tuhan kau mati nyungsep ke alam baka 3 hari 3 malam. Ngaku pula dia masuk surga. Itu namanya janji caleg, ya. Sedangkan nabiku menceritakan apa yang akan terjadi nanti. Informasi dari Allah. Nah, ini. Nah, Tuhan kalian ada tidak diberikan kemampuan kepada Tuhan kalian untuk mengeluarkan manusia dari neraka jahanam? Kalau tidak jangan kalian klaim Tuhan kalian juru selamat ya. Itu satu. Yang kedua, Tuhan kalian bisa tidak memasukkan keluarganya ke surga? Kalian selama ini bilang ibunya Nabi masuk surga, masuk neraka. Ya. Mama Tuhan kalian ada di surga atau dia ada di neraka? Coba tunjukkan sama aku dalilnya. Mama Tuhan kalian diselamatkan Tuhan kalian ke surga. Dalil yang aku butuh. Saya banyak cerita. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Silakan Bang Sarul, tambahkan. Ya. Jadi teman-teman Kristen ini lupa ya. Matius 5 nomor 20 itu syarat masuk surga. Itu syarat masuk surga itu dalam Matius 5 nomor 20. Itu kata Tuhanmu loh. Jika hidup keagamaan Kristen ini tidak lebih benar daripada ahli Taurat, kamu jangan mimpi masuk kerajaan surga. Nah, sekarang kita lihat umat mana yang secara keagamaan lebih benar daripada ahli Taurat. Ahli Taurat itu ada syariat ya, ada syariat mengatur tentang toharo, haid gitu, perempuan haid dalam kitab Imamat nomor Imamat 15 itu. Jadi dikatakan perempuan haid itu najis katanya dan terkesan ekstrim gitu. Datanglah Islam. Islam membuatnya menjadi lebih benar. Dalam surah Al-Baqarah 222 dikatakan perempuan haid itu tidak najis tubuhnya, tetapi yang dikeluarkanlah yang najis dan tidak boleh dicampuri gitu. Nah, sekarang Kristen ada nggak yang mengatur itu? Boleh nggak di Kristen mencampuri istri yang sedang haid? Jangan ambil kitab Taurat ya. Taurat udah batal itu, Galatia 2 nomor 16 itu. Bahkan Efesus 5 nomor itu sudah batal sama sekali itu. Itu satu. Yang kedua, ahli Taurat itu mempunyai aturan tentang pembagian hukum waris. Dalam kitab Bilangan, datanglah Islam membuatnya menjadi lebih benar. Karena hukum-hukum di ahli Taurat itu perempuannya apabila mempunyai saudara laki-laki tidak memperoleh hak waris. Nah, Islam dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 mengatur. Jadi perempuan itu memperoleh hak waris sebagian daripada hak laki-laki. Artinya Islam lebih benar secara keagamaan daripada ahli Taurat. Dan inilah yang akan masuk kerajaan surga sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhanmu.
dalam Matius 5 nomor 20. Nah sekarang Kristen ada nggak diatur tentang hukum waris? Ada nggak diatur tentang boleh nggak mencampuri istri yang sedang haid? Coba aku tanya. Coba silakan Kristen. Oke. Boleh nggak mencampuri istri sedang haid? Bang, abang bilang tadi kan Islam menyempurnakan hukum Taurat tentang haid lah di segala macam sehingga Iya, membuat lebih benar, itu membuat orang menjadi lebih Islam benar. lebih baik daripada orang Taurat, orang Israel atau ahli Taurat. Sehingga Islam Iya, lebih layak membuatnya lebih benar. Dalam hal hukum Taurat. Oke. Yang menciptakan hukum Taurat itu kan Enggak, pertanyaanku tadi, surganya ada nggak di surga Kristen Allah Bapa. Ku tanya sama kau, diatur surganya Yahudi mencampuri dengan surganya istri yang sedang Islam, haid? Boleh nggak? Gini loh pertanyaannya. Apa ini orang ini loh. Kok lari ke surga tentang haid yang dibahas kok surga? Surga udah selesai. Iya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Pertanyaannya Begitu boleh nggak di Taurat. Kristen mencampuri istri yang sedang haid? Boleh Jangan nggak? kau bilang kau menyempurnakan Taurat sementara Loh, pembuat jawab Taurat itu dulu. Bapak. Iya, jawab dulu. Iya. Boleh nggak di Kristen mencampuri istri yang sedang haid? Boleh apa enggak? Kenapa kau bilang kau pengikut Taurat? Bukan, kau bukan pengikut Taurat. Oke, Bang Salul aku masuk, izin. Ya. Silakan Uni. Kok kau tantrum? Kau bukan orang Yahudi, ngaku Yahudi rohani. Kau pula yang sibuk ngurusin Taurat. Kau nggak mengikuti Taurat. Kampret. Kau sibuk ngurusi Taurat, kau nggak ngikutin Taurat. Efesus 2:15. Tuhan kau Paulus telah membatalkan hukum Taurat. Paham kau? Nah, sekarang aku bahas. Kata Bang Sarul tadi, itu make sense. Kenapa ajaran Islam lebih sempurna, lebih relevan untuk zaman ini ketimbang ajaran Yahudi? Itu kenapa para ulama mengatakan bahwa Taurat itu dinasakh mansukh, bukan dibatalkan. Artinya Taurat sempurna sebagai hukum untuk orang Yahudi dengan masa dan timelinenya sendiri. Al-Quran sempurna untuk umat Islam. Coba kalian bayangkan kalau ikut Taurat, kalau bini kalian datang bulan apapun yang dia pegang itu semuanya najis, ya bahaya perempuan-perempuan yang datang ke pasar, ya. Kalau pas datang bulan semua yang dipegang dia najis, relevan nggak untuk zaman sekarang itu? Nah, dalam sistem Yahudi, istri yang sedang datang bulan itu nggak boleh tidur sekamar dengan suami. Tahu kalian itu? Relevan nggak zaman sekarang itu? Maka Islam hadir sesuai dengan perkembangan zaman, memberikan hukum yang sempurna untuk masanya, yaitu masa Muhammad ibnu Abdullah dengan masa setelahnya sampai hari akhir nanti, lebih sempurna. Karena ajarannya Yahudi tidak bisa diterapkan sekarang. Karena Allah tahu bagaimana kondisi psikologi dan kondisi kita pada saat ini. Seandainya perempuan, sedangkan zaman sekarang aja perempuan sibuk feminis. Ini perempuan lo datang bulan, pegang kursi jadi najis kursi. Sibuk kau cuci kursi nanti. Pegang speaker jadi najis speaker. Ini keadaan orang Apalah si ewe tidak kau mengerti mending belajar hukum lah dulu. Taurat. Entah apa. Kayaknya si ewe ini sedang dipasung kayaknya. Coba tengok kakimu dulu ewe, ada pasungan kayaknya. Bicara dari tadi entah apa isinya. Ya. Nah, kalian yang di bawah yang naik ke atas tadi yang mempertanyakan hukum Taurat kan diberikan anak bapak, dibatalkan sama bapak kau namanya Paulus. Bapaknya Yesus kasih hukum Taurat, bapak kau yang membatalkan. Sementara Al-Qur'anku mengatakan hukum Taurat adalah cahaya dan petunjuk. Kami tidak membatalkan hukum Taurat. Ya. Nah, terkait tentang sekali lagi terakhir tentang surga. Lucunya kalian ini. Kalian umat yang lucu, yang bikin aku kadang lucu aku, serius. Kalian mengaku-ngaku pasti masuk surga. Dalam 3 ayat kalian, baca Matius 7:21, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk surga. Baca lagi dalam kitab Lukas, dikatakan bahwa ada seorang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu banyak orang yang berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Kok pede kali kalian masuk surga? Hah? Belum lagi dalam kitab kalian Matius 7:21 tadi. Kalian itu kok bisa pede-pedenya? Belum lagi digarami dengan api. Nih, arti digarami dengan api ku kasih tahu kalian apa menurut Kristen sendiri ya. Nih. Jangan kalian ngelindur di sini ya, jangan ngelindur kalian. Baca baik-baik nih. Catatan full terkait tentang karena setiap orang akan digarami dengan api. Apa di sini? Setiap orang akan digarami dengan api dalam suatu dari 2 cara. Oleh nyala api siksaan dalam kehidupan ini, dan yang datang kepada mereka sungguh-sungguh karena mengikuti Yesus, dan dengan api neraka dalam kehidupannya yang datang kepada orang menolak Yesus. 1, di dunia kalian disiksa, di akhirat kalian disiksa.
Bangga pula kalian itu. Hah? Di dunia kalian menderita miskin, busuk, bau bangke, makan berdua, kurap, kudis, nggak berguna buat peradaban, merusak peradaban. Mati masuk neraka pula, digarami dengan api. Apa yang bisa kalian banggakan di hadapan kami umat Islam? Di hadapan kami umat Islam, Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Kalian belajar sejarah bagaimana umat Islam itu. Sekarang Oman itu negara terkaya. Mata uang Oman itu termasuk mata uang paling kuat di dunia. Perhatikan itu. Negara kalian Amerika, kalian tahu kenapa kaya raya? Menjual senjata kerjaannya. Orang di Oman jual minyak. Negara anak Tuhan jual senjata biar kaya. Menjajah kerjaannya. Tahu Amerika itu kenapa bisa ada di situ? Menghabisi nyawa suku Indian dulu. Itulah kelakuan anak Tuhan, suka-suka bapak moyangnya, mentang-mentang bapaknya Tuhan kata dia. Inilah bahaya kalau orang aku anak Tuhan, suka-suka bapak moyangnya berbuat. Kami tidak pernah berlaku seperti itu karena kami mengatakan bahwa kami Abdullah, hamba Allah, menghambakan diri kami kepada Allah dengan menjaga bumi ini. Kalian Kristen ngaku masuk surga, hidup nggak ada aturan, makan B2, makan gugu, kalian masukkan karung, kalian pukul, kalian tusuk belakangnya, kalian telan bulat-bulat. Tiba-tiba nggak punya aturan bagaimana cara menggauli istri yang datang bulan, nggak punya aturan bagaimana cara menikah, nggak punya aturan bagaimana cara ini dan itu. Tiba-tiba mengklaim pula kalian masuk surga. Siapa kalian? Apa hubungan kalian dengan Tuhan? Ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku masuk surga. Aku Di jawab dunia ya, nggak aku jawab ya. berguna. Aku jawab. Oke. Apa yang mau Sudah kau ngelantur jawab? itu ya. Iya, Sudah apa yang mau ngelantur kau itu. jawab? Ya, Aku itu nggak nanya. itu kamu seperti komat kamit ya, nggak seperti tidak tahu tata bahasa yang baik Ya ya. udah, ya apa? Kalau kamu Apa yang tahu mau kau jawab? ahli Taurat, kau remehkan, kau lecehkan, oh silakan. Tapi itulah yang Apa paling ini yang berat ahli di Taurat? dunia ini. Yang itu Ya, dilecehkan sama namanya- Tuhanmu, dikatakan ular beludak. Oke, sekarang Yang melecehkan kalau ahli kamu- Taurat Tuhanmu sendiri. Ya, Mengatakan ya, bahwa kalau ahli Taurat kamu itu ular beludak. tadi cuma mempermasalahkan hal-hal kecil itu cuma dari Hal-hal lingkungan kecil. keluarga. Perkara Ya, masuk itu neraka hal-hal kau bilang kecil. hal-hal kecil ewe. Itu hal kecil. Kau. Hei, perkara masuk neraka kau bilang hal-hal Orang kecil. fasik hanya Ya, ada mencari hal-hal kecil ya. Jadi Hal-hal ini dia, kecil. ini salah satu Apa hal kecil? salah satu Kok hal yang kecil perusahaan- perkara menggauli istri pas datang bulan kau bilang hal kecil. Kau ada Kalian- nggak dilarang Tuhan kau lakimu Kalau- mentusbol kau lagi datang bulan? Habis itu ditusbol yang belakangnya. Ada nggak dilarang sama Tuhanmu? Nggak ada sejarah macam begitu. Ada nggak Tuhanmu melarang? Jangan tusbol si ewe pas lagi datang bulan. Ada nggak? Hal-hal kecil kata kau. Ada gila-gilanya kau ewe. Makanya aku bilang belajar kau dulu. Udah kau duduk di sini aja belajar. Jadi tumbal kau nanti. Lanjut Bang Sarul, ada yang mentambahkan Bang Datuk, Bang Sarul dan Ustadz Arif. Kalian umat Kristen itu gak usah bangga-banggakan agama kalian yang gak ada arti dan maknanya di hadapan kami. Tugas kalian tuh bertanya tentang Islam. Tanya tentang Islam. Agama kalian itu udah gak ada harga dirinya di depan kami umat Islam yang belajar ini. Udahlah merusak peradaban. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Silakan bertanya aja, bertanya aja. Ewek tinggal menunggu mualaf. Iya, masalahnya. Kecil kamu Kristen atau Islam ya? Ya, malam. Kamu Kristen atau Islam? Malam. Oh Kristen. Mau bertanya atau mau Ya, berdebat Kristen, atau Bang. mau diskusi atau Kristen. mau menanggapin? Ewek OTW mualaf ewek, OTW mualaf ewek. Refil Bukan mau masalahnya, ngajak diskusi saya hanya ingin bertanya, atau tapi mau bertanya dari- atau apa? Refil, jawab dulu mau bertanya Mau atau mau ngajak bertanya. diskusi atau ngajak berdebat? Mau- Ngajak bertanya ya, mau bertanya ya. Baik. Kalau bertanya aturannya bertanya sambil bertanya habis itu berdiskusi. diam ya. Iya, kalau yang namanya bertanya setelah bertanya diam dulu Iya, biar Pak. dijawab. Paham. Bisa tertib ya? Oke, silakan. Ya, Sama tapi Uli, masalahnya dari tadi tidak ada kesempatan buat saya untuk kami. silakan. Silakan. berbicara. Udah, silakan. Ya, Kalau diskusi di sini mah dipotong-potong terus, nggak ada pakai waktu. Ngapain diskusi kalau kayak gitu? Nggak dikasih-kasih waktu. tanya. Ini nge-framing aja. Yang lucunya kau, sudahlah tahu kau kayak gitu ngapain kau naik? Kau dipotong karena kau ngomong buka mulut yang keluar kentut. Ngapain kau naik? Munafik kau. Aku kalau nggak suka sama kobal orang aku nggak mau ke sana. Kau ngapain diskusi di sini dipotong-potong tapi kau naik juga kau. Holo ba.
Siapa nama kau? Ohola. Nah, ini si Oholiba di atas nih, dari tadi nggak turun-turun. Lucu kalian Kristen nih. Ya, ngapain Boleh. diskusi di sini kan dipotong-potong. Ya, udah refill dari tadi kan udah disuruh. Silakan bertanya atau menjelaskan. Ya, maksudnya mau tanya tadi Umi masih berbicara, jadi saya. Ya udahlah, lanjut apa? Jadi begini Pak, ya, kakak Umi perkenalkan saya Kristen dari Ambon. Jadi saya ingin bertanya, Ya, salam kenal kakak. maksudnya Lanjut. ingin menanggapi. Boleh. Ya, saya mahasiswa tapi ya ingin menanggapi Mantap. pernyataan Silakan. Kakak Ripa dari video sebelumnya. Boleh. Ini hanya Yang ingin mana? menanggapi saja kakak, tapi mengenai ayat Al-Quran ada kakak Ripa berdebat dengan orang kami, tapi itu tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadilan. Tapi saya lupa ayatnya, mungkin kakak Ya Ripa udah nggak bisa apa-apa lah, nggak apa-apa dimaklumi. Pertanyakan menjelaskan saja ya. Apa yang menjadi pertanyaan? tentang ayat. Yang mana? Maksudnya kan Kak Ripa bandingkan dengan kalau dengan Kristen bahwa ajaran kasih itu tidak setimpal kan? Bahwa kalau dikasih Mungkin saya kiri saya berarti- jelaskan aja. Iya. Mungkin refill salam kenal ya. Brother, orang yang sangat memanusiakan dirinya akan mendapatkan penghormatan di Komal ini ya. Salam toleransi, dengarkan baik-baik. Kalau mau menyanggah jawaban saya bahwa antitesis, kalau tidak setuju dengan jawaban saya bukan urusan saya, terima syukur, enggak juga enggak apa-apa. Komal ini edukasi untuk publik, di mana setiap jawaban kita bisa jadi salah. Tapi bagi yang ingin menyalahkan, tunjukkan yang benar. Kalau nggak tahu yang benar, jangan sok-sokan bilang salah, oke? Nah, refill, brotherku, kita bahas tentang keadilan Tuhan saja, gimana? Ya, Boleh itu tentang menemani saya ayat berdiskusi. satu yang Ya, ada satu ayat saya yang minta ya, di Al-Quran yang Umi jelaskan. banyak. Kalau ayat tentang keadilan Allah itu banyak, ya. Tapi saya Kalau ingin menunjuk. ingat saya itu cerita. Ya. Silakan. Ini jaringannya kurang bagus ini, ngelek ya. Nggak nyambung. Ya, Saya gitu. suka kata dengan kamu orang-orang aja. seperti refill ini ya. Saya suka dengan orang yang dia mengaku mahasiswa. Artinya insya Allah bisa nyambung kalau ngomong ya. Minimal mahasiswa itu bisa bahasa Indonesia. Oke refill, sekarang begini aja. Bagaimana kalau kita bahas, Anda bertanya saja sudah. Apa yang menurut Anda hal yang tidak make sense dalam keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam? Silakan. Karena kalau Anda tuntut saya untuk menunjukkan dalil di mana saya pernah berdebat dalil apa ya, saya nggak ingat. Saya silakan Anda tanya saja. Apa yang Anda ingin ketahui tentang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Silakan. Tapi kalau untuk masalah agama, jujur saya orangnya masih kurang paham juga ya. Maksudnya ya kalau percaya saya percaya, tapi masalahnya saya seakan-akan bahwa berpikir tentang konsep Tuhan saja. Kalau menurut saya yang pertanyaan besar dalam hidup saya itu tentang konsep Tuhan. Artinya bahwa untuk apa Tuhan jadikan kita di bumi, itu saja pertanyaan. Oke, mantap. Saya jawab itu ya. Nah, Kalau untuk agama Kristen, maaf saya ya masih awam juga, dan Islam pun lebih awam. oke, silakan Anda kalau punya pena dicatat. Karena ini materi satu SKS yang saya coba persingkat dalam waktu mungkin nggak nyampe 5 menit ya. Pertama, pertanyaan Anda itu merujuk kepada kenapa manusia diciptakan. Jawabannya dalam surah Al-Baqarah. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, kenapa manusia tercipta? Karena kita punya Tuhan. Tuhan punya sifat berkehendak. Maka manusia hadir karena kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan berkehendak? Tuhan juga jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Pertama, untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin. Kenapa diciptakan menjadi khalifah di bumi? Karena Allah berkehendak. Ya, itu namanya kausalitas, sebab akibat. Lanjut, kita maju ke ranah selanjutnya. Lalu apa kemudian guna manusia di dunia? Maka Allah katakan untuk diuji. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin hanya untuk kecuali melainkan untuk diuji. Mengabdi kepadaku. Ya, ini ada 3 esensi nih. Mengabdi kepada Allah, kemudian diuji. Maka ada 3 jawaban yang bisa saya kasih sama kamu. Pertama, kenapa manusia diciptakan? Pertama jadi khalifah, kemudian untuk mengabdi kepada Allah, dan kemudian untuk diuji. Ditentukan mana yang paling baik amalan solehnya. Itu
Ya, itu esensi kenapa manusia diciptakan. Maka keadilan Allah berlaku kemudian. Apa keadilan itu? Keadilan itu artinya adalah meletakkan sesuatu pada porsinya, bukan sama. Tidak bisa adil itu dikatakan sama. Refil adalah adik laki-laki saya. Saya dan Refil kembar. Kita lahir di waktu yang sama. Mama kita sama, papa kita sama. Mama kita merayakan ulang tahun kita berdua. Apakah ketika Refil diberikan bola sepak, adilkah ketika mama kita memberikan saya bola bola untuk disepak-sepak? Atau kita tukar? Ketika mama kita memberikan hadiah boneka, adilkah ketika kemudian Refil diberikan boneka juga, apalagi boneka caki? Nggak adil itu. Adil itu adalah sesuai porsinya, laki-laki sesuai porsinya, perempuan sesuai porsinya, itu adil. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Keadilan itu dengan adanya surga dan neraka itu menunjukkan Allah itu adil. Kenapa? Orang yang baik mendapatkan pahala, orang yang terlaknat mendapatkan dosa, itu adil. Yang tidak adil itu adalah membunuh orang baik dan benar, menyelamatkan orang berdosa. Ini koplak namanya. Paham? Paham nggak? Nah, itu keadilan Tuhan. Paham. Dalam Al-Quran banyak sekali dalil yang menunjukkan kami diperintahkan untuk adil. Salah satu contoh keadilan saya lakukan saat ini. Saya keluar tanduk kalau bicara dengan penghujat, orang ngeyel, serigala berbulu domba, ular beludak, ngakunya orang-orang sok-sok baik depan saya, tapi di bawah di typing menghujat Nabi saya adil kepada dia. Apa? Keras. Karena orang seperti itu tidak layak diberikan tempat. Penipu, kaum munafik. Tapi dengan Anda, boleh nggak saya keras-keras? Tidak boleh, kakak. Saya harus menghormati Anda sebagai ciptaan Allah. Itu keadilan saya. Allah saya yang perintahkan itu. Seandainya kau berlaku keras kepada mereka ya Muhammad, tentu mereka akan menjauh dari Islam. Tapi kenapa saya keras kepada yang lain? Diizinkan kamu berperang kalau kamu diperangi. Saya diperangi. Saya nggak diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Ajaran tampar pipi kiri kasih kanan bagi saya merusak peradaban. Kenapa merusak peradaban? Itu ajaran yang berpihak kepada penjahat, tapi tidak berpihak kepada korban. Itu tidak adil. Not fair. Andai Anda pergi ke pengadilan, ketika ada penjahat yang dijatuhi hukuman, udahlah penjahatnya maafkan saja, masukkan aja ke penjara korbannya. Karena kita harus kasihan kepada penjahat. Korban tidak diperhitungkan. Atau ketika kamu dihabisi orang tuamu di depan matamu, lalu hakim mengatakan, sebagai orang yang baik kamu maafkan saja, ya kita lepaskan aja pembunuh orang tuamu ya. Itu nggak adil. Maka dalam Islam itu ada hukum kisos. Tapi kata Allah lebih baik bagi kalian kisos itu diganti dengan uang. Ada jaminan kehidupan di situ. Ya, nah ini bentuk keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang saya tanya, apa kira-kira yang membuat kamu tuh bertanya bahwa Islam ini agama adil atau tidak? Atau apa pertanyaan yang lebih krusial yang penting tentang memahami esensi agama Islam? Silakan. Ya jelas, tapi bagaimana tadi yang terakhir Umi tanya apa? Ya, tanya apa tadi? kira-kira yang kamu tanyakan terkait keadilan agama Islam dan keadilan Allah Azza wa Jalla? Silakan kamu tanya ke saya. Oh, kalau untuk keadilan, ya saya tidak banyak bertanya. Tapi ya maksudnya saya masih ragu dengan, bukan ragu sih, masih kurang sepakat dengan perkataan tentang diskusi Umi sebelumnya. Tapi saya lupa Yang itu mana, tentang brother? surat apa. Ya, saya juga nggak bisa ingat. Live-nya 4 jam itu tidak salah, yang berbicara tentang orang Batak itu. Oh, yang mana? Yang no mention itu? Iya, tapi sesudah itu ada pembahasannya lagi. Saya lupa, saya nggak ingat. Mungkin Al-Baqarah kayaknya tentang keadilan, tentang Coba keadilan cari dulu, Tuhan bahwa- cari dulu. Tapi saya masih sedikit ingat bunyinya, ketika kamu diperangi maka perangilah, begitu. Oke, saya kasih kamu surat Al-Quran ya. Dalam Al-Quran ada dalil yang mengatakan diizinkan kamu berperang kalau kamu diperangi. Ya, itu mungkin. Atau kejahatan itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Itu mungkin yang kamu tanggap, yang pengen kamu tanyakan ya. Oke, mungkin saya terangkan pelan-pelan supaya kamu paham ya. Jadi konteks ayat itu berbicara tentang membela diri sebenarnya.
ada aksi, ada reaksi. Umat Islam ini umat reaktif. Bukan diperintahkan untuk aktif dalam kaidah sosial. Artinya kami diperintahkan untuk reaktif. Mereaksi. Paham nggak maksud diksi saya di sini? Ya. Nih, saya kasih kamu datanya. Oke, ini dia ya. Nah, Asyura ini di ayat ke-40, baca di ayat ke-39-nya ya. Orang yang berakal akan mengerti dan paham konteks ayat ini. Ya, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zolim, perhatikan ayatnya ya, Refil. Dan bagi jadi dalil ini konteksnya untuk orang yang sedang teraniaya. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zolim, paham ya? Ini konteksnya untuk orang yang sedang dianiaya, paham? Oke. Mereka membela diri. Perintahnya apa? Membela diri dan balasan wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasannya harus setimpal. Semisal kamu tampar saya, dengarkan dulu. Saya tidak berdosa kalau saya tampar balik kamu asal setimpal. Maksudnya sakitnya harus sama, karena kalau melebihi nanti zolim saya, dosa saya. Nah, tapi karena Allah tahu kami tidak mampu, ini sama konteks tadinya, sama seperti Allah tantang kalian kalau mau menikah lebih dari satu boleh, asal kalian mampu. Mampu enggak? Sama begitu juga, silakan. Sama seperti juga Allah berkata kepada Nabi Muhammad, silakan ya Muhammad kau berlaku sesukamu, tapi nanti kau akan dimintai pertanggungjawaban. Sama juga, silakan kalian membalas setimpal. Tapi setimpal mampu nggak? Karena kata Allah, balasan kejahatan itu harus saja sama, semisal. Maka barang siapa memaafkan, ini anjurannya. Aduh sorry, ini ngelek di ayat selanjutnya. Ya. Faman afa wa aslaha, faman afa wa aslaha, fa ajruhu 'ala Allah. Ini dia perintahnya. Apa perintahnya? Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang zalim. Jadi dalam Islam itu tidak ada diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Diizinkan boleh membalas asal setimpal. Kalau nggak mampu setimpal, maka maafkan dan berbuat baik. Ini Islam. Karena apa? Kalau tidak melawan penjahat, itu sama saja memberi izin kepada penjahat untuk menjalankan kejahatannya. Itu bersekongkol dengan penjahat. Itu ajaran gak masuk akal. Ajaran koplak kalau menurut aku. Ya, lanjut. Refil. Iya, Pak. Yang masalahnya menurut saya di masalah setimpalnya itu. Artinya ketika Tuhan menganjurkan untuk balasannya sendiri, berarti Tuhan pun menganjurkan orang yang dianiaya untuk membalas hal yang sama seperti apa yang dilakukan orang kepada dia. Contohnya ketika diperkosa, Iya, mampu nggak? berarti Tuhan menyuruh orang juga untuk memperkosa begitu. Nggak ada seperti itu. Saya, makanya hukum Tuhan itu salah kamu. Menurut Allah, yang setimpal itu Allah yang atur. Makanya ada namanya hukum hudud. Contoh, Kejahatannya setimpal kalau seorang diam dulu, Nisi, Ewe diam dulu ah. Ini orang nih, diam dulu ah. Diam dulu. Bukan berarti ketika binimu diperkosa kau perkodok bini orang, nggak kayak gitu. Karena apa? Hukum berzina setimpalnya adalah dirajam sampai mati. Makanya dalam Islam itu ada kaidah-kaidah hukum hudud, hukum had. Dan itu diatur oleh Rasulullah. Ada dosa besar, dosa kecil. Setimpal itu menurut parameter Allah. Allah yang tentukan seperti apa setimpal. Contoh mencuri itu potong tangan setimpalnya. Nggak ada mencuri curi balik. Nggak ada gitu. Itu koplak. Nah itu ada dalam perjanjian lama itu kayak gitu. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Begitu. Dan juga di perjanjian lama bahkan ada yang tidak setimpal. Ketika nenek moyangnya yang berdosa, anak kecil yang bayi-bayi yang disuruh habisi nyawanya. Itu ajaran macam apa itu? Ada di kitab kalian dalam Bible perjanjian lama itu. Ya. Timbang susah payah, menang apa lagi? Kalau masalah perjinahan contoh, makanya diajarkan Rasulullah.
Setimpal menurut ajaran Islam diatur. Contoh, barang siapa seorang istri yang berzina, dia masih gadis, setimpal hukumannya dicambuk 100 kali. Nah, ngerti kamu, Revil? Hukum-hukum seperti itu diterapkan di Aceh. Nah, kalau seandainya itu setimpal itu Tuhan yang atur. Kemudian Paham. Rasulullah mengatakan, seandainya Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Itu setimpal menurut Islam. Seorang istri yang masih beristri dan suami yang masih beristri, dia berzina, hukumannya dirajam sampai mati. Tapi dengan catatan, harus ada saksi mata 2 orang. Lanjut, apalagi? Kalau kisos, ketika nyawa istrimu diambil, bukan berarti kau mengambil istrinya, tidak. Orang yang mengambil nyawa istrimu itu boleh, halal darahnya, kecuali kau mau menggantinya dengan apa? Denda. Bahkan dianjurkan untuk mengganti dengan denda. Kenapa? Nanti dibicarakan. Kenapa laki-laki ini menghabisi nyawa suami atau istrimu? Apakah karena dia sedang terjebak? Apakah dia terpaksa? Itu pun diperhitungkan. Apakah dia tersengaja ataukah karena memang dia yang merencanakan pembunuhan? Dan bahkan itu di negara kita diberlakukan loh. Pembunuhan berencana, hukumannya juga hukuman meninggoy. Itu negara kita lakukan itu. Pembunuhan berencana ya. Ya, paham kan? Nah, itu keadilan Islam. Jadi setimpal itu Allah, bukan kita yang tentukan setimpal. Emang siapa kau kan gitu? Siapa kita? Allah yang tentukan setimpalnya seperti apa. Nah, yang coba kalau kamu betul-betul mempertanyakan keadilan Tuhan karena kamu Kristen, saya tanya sama kamu. Ya, saya tanya kamu 2 kasus. Kamu tahu kisah Akhan tidak? Revil tahu kisah Akhan tidak? Junaidi di mute dulu. Revil tahu tidak kisah Akhan dalam Bible? Tahu kisah Akhan nggak? Halo? Tahu pernah tidak dengar, kisah pernah Akhan? Revil, saya fokus ke kamu dulu. Pernah dengar? Ewe, kamu mau Iya. ikut nimbrung nggak dengan materi ini? Tapi dengan catatan, bicara yang penting ya, Ewe. Jangan yang penting bicara ya. Bisa mau ikut menanggapi Ewe? Boleh. Oke. Kalian buka dalam kitab Yosua pasal ke-7 nomor 22. Ya. Silakan dibaca sampai ke ayat 25-nya. Yosua pasal 7 nomor 22. Silakan dibuka kitabmu Ewe. Kamu juga Revil, silakan dibuka. Oke, saya akan bantu kamu ya. Kita buka di sini kitab Yosua. Saya lagi di luar. Iya, biar saya bantu kamu. Tapi setidaknya kamu catat kisah ini ada ya. Buka kitab Yosua, kalian umat Kristen, jangan kalian tuduh-tuduh saya berbohong. Buka kitab kalian, Yosua pasal ke-7. Nabi Ahab ya. Di kalian pasti Nabi Ahab ya. Jangan bicara dulu sebelum dibaca. Raja Sebelum Ahab. dibaca, jangan ngomong dulu, Ewe, kebiasaan. Baca dulu, bukan itu kisah yang ingin saya tanyakan nanti. Baca baik-baik dulu sendiri di mute. Biar saya bantu di sini apa yang menjadi polemik. Karena konteks diskusi kita adalah tentang keadilan Tuhan. Dulu. Nabi apa raja ini Ahab ini? Nggak peduli, bukan Akhan. Ahab. B. Saya bilangnya Akhan. Kok kamu yang bilang Akhan? Saya bilang Akhan. Ah, inilah Ewe. Oten betina. Lama-lama sih telinga kena masuk air. Pernah masuk monyet nggak telinga? Nah, nggak. Keluarkan Belum dulu baca monyetnya. saya ini. Baca dulu. Akhan situ Akhan. Keluarkan dulu monyet dari telinganya. Ewe, belajar dulu makanya. Besok-besok kalau mau ikut diskusi, Ewe minimal ngerti bahasa Indonesia lah. Telinga dikeluarkan dulu, itu ada monyetnya, ada lembu di kupingnya mungkin Ewe ya. Ya, buat refill ini special for you ya. Ini spesial buat kamu. Saya bacakan buat kamu ya. Ini saya tunjukkan kepada kamu. Ya. Buat kamu refill ya. Kamu baca baik-baik ini. Refill, kamu perhatikan ini refill. Ewe, perhatikan ini Ewe. Namamu Ewe, boleh gantilah namamu lah. Oke, kok ya. Malas sekali. Besok ganti namamu ya. Besok namamu ganti ya, Ewe ya. Jelek kali Ewe itu. Potong Takut kambing kepleset. dong. Iya, ganti Takut namamu. kepleset namanya. Takut Iya, kepleset salah manggilnya. aku nanti. Ganti namamu. Ganti nama Udin ya. Besok ganti namamu sama Udin ya, Ewe.
Kita potong kambing satu. Iya. Harus Ya, ada nama panjangmu siapa? Iya, nama panjangmu siapa? emang penting. Sarewe. Nama panjang Penting. Aku susah aku Oke, manggil panjang namamu sekali Ewe kan. ini. Belakangnya itu Ya udah iya. apa cepat. Siapa Maria? Sasi. Ya udah aku panggil Yuda. Ya udah Sashimi. Ya udah Sashimi aja ya. Oke, Sashimi diam. Ah, lihat Sashimi. Yosua pasal 7 nomor 22. Perhatikan Sashimi, ya. Refill, kamu perhatikan ini Refill ya. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Achan. Ini Achan ini keciduk mencuri ya. Dia mengambil harta rampasan perang. Refill perhatikan Refill ya. Dah ya. Dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Ada Tuhanmu loh ya. Tuhanmu di hadapan Yosua pada waktu itu ya. Nah, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Zerah. Nah, perhatikan ini hukuman Tuhanmu ini. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Zerah dan perak, jubah, emas, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambingnya, dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Bayangkan Achan, Tuhanmu yang belum berwujud manusia itu dulu ya menghukum Achan yang mencuri itu dengan menghabisi seluruh keluarga Achan dengan dilempar pakai batu dan dibakar hidup-hidup. Adilkah itu menurutmu saudaraku? Kau jawab sendiri. Itu baru Achan. Yang kedua perkara Uza. Tahu tentang Uza? Tahu kisah Uza? Tahu. Apa Refill? Apa? Bagaimana kisah Uza? Uja itu kan Silakan dijawab. yang bininya itu yang punya bini yang Halo? Baca 1 Tawarik pasal 13 nomor 10. Salah. Itu kisah Uza ya. Nih, saya kasih kamu kisah Uza nih. Nah ya. Maka bangkitlah pula murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia menghabisi. Saya nggak bisa katakan ini nanti di Bentitok. Dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia meninggoy di sana di hadapan Tuhan. Bahkan hanya karena menyentuh tabut Tuhan, karena lembu tergelincir tak sengaja karena teledor, seorang Uza dihabisi langsung oleh Tuhanmu. Nah, kalau kita tanya tentang keadilan Tuhan. Kenapa? Sekarang saya tanya, itu memang tabut itu memang memiliki ya punya Allah ya. Jadi kuasa Allah itu tidak bisa dicampur. Itu artinya tidak bisa dicampur tangan oleh manusia. Ya. Begitu juga kamu memprotes atas keadilan. Allahmu tidak adil. Allahmu itu seperti apa? Jangan seperti itu, karena Bible sudah berbicara ya, Tuhan itu maha adil dan keadilan Berarti, Tuhan itu berbeda dengan apa yang dipikirkan Kalau kayak manusia. gitu, berarti Tuhanmu semena-mena Ewe. Kamu Itu tidak namanya tahu semena-mena. Kamu tidak Mana tahu adilnya, jalan coba? ceritanya, kenapa Tuhan menciptakan kita di bumi. Oten betina. Teriak-teriak. Guk guk guk. Nah. Kenapa kita Kenapa berada emang? di bumi? Kenapa? Kamu tidak tahu. Kenapa tidak Tuhan tahu. menciptakan? Ya kenapa? Makanya Ya kenapa? Alkitab menjelaskannya secara luas dan Ewe, konkret, ya. jawab dulu Kamu Ewe. tidak tahu. Kok lama-lama. Ewe, dengar. Kenapa Tuhan mau menciptakan manusia di bumi? Apa Ini sama alasannya? si Ewe ini mending tanya Tuhan aja Uni. Ya, maka Tuhannya maka satu apa itu, tiga, Uni? Kalian gini. Kalian kan umat Islam cuman tahu. Udah Ewe belajar kalau- aja di sini kalau lah, diam lah. Kau ohola. Ya, ohola diam. Oke, saya ke Refill. Nah, gimana pendapatmu Refill? Ada satu lagi kasus Evil ya. Kalau kamu baca kisah Onan, dia itu diperintahkan Yehuda untuk menghamili istri kakaknya. Jadi Tamar ini adalah istri dari Er ini adalah kakak dari si Onan. ini anak Yehuda, Onan anak Yehuda. Lalu kemudian si mati karena menurut Tuhan dia jahat. Ketika si Tamar menjanda, tradisi Yahudi itu ke seorang menggosip ya, mulai menggosip. Ya diam Ewe. Udah kau jadi patung aja di sini jadi berhala udah. Diam. Oholah. Nah,
Jadi review kisah kisah Onan ini. Saya bisa jawab. Boleh, tapi saya dengan review dulu boleh ya? Saya mau ngobrol dengan review dulu sebelum selesai dengan Saya review. membantu aja kan, sesama Kristen kan, saya membantu. Ya, minta izin sama review dulu. Ya, enggak apa-apa. Minta izin sama review dulu. Bang Abram. Bisa. Ya. Bisa. Kamu sudah paham belum? Ya udah. Ya, saya. Kamu mau yang mana? Mau menjelaskan yang mana? tadi saya Perkara simak yang Uza, itu aja, Akan yang atau Onan? Akan. Silakan. Yang tadi dikatakan itu, maksudnya yang ditanyakan Unirifa itu apa? Yang terkait Akan itu. Cuma tadi saya kurang nyimak itu. Keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan yang katanya Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, ketika Akan mencuri itu bahkan anak-anaknya laki-laki yang tidak ikut serta mencuri itu ikut dibakar. Di mana letak keadilan Tuhan kalian? Silakan dijawab. Oh, itu benar itu. Di kisah itu benar itu. Karena Tuhan tidak mentolerir dengan dosa pada zaman itu. Itu di zaman perjanjian lama itu kan dosa yang kau buat langsung kau ditanggung. Tuhan murka memang, itu nggak ada yang salah di situ. Ya. Jadi Gak ada yang karena salah. itu Jadi kan waktu zaman perjanjian lama dia Tuhan mencuri, Akan itu kan dia kan mencuri itu. Dia mencuri itu kan hukum Torah. Kalau di zaman-zaman itu kan biasa dibilang gigi ganti gigi. Ya, itu kan berlaku. Udah ya. Silakan. Cukup Apa lagi? Kamu Udah. ceramah apa lagi? Nah. Saya mau ceramah dulu, diam dulu. Ya udah saya ceramah dulu. Kau ceramah. Diam, ya. Kau ceramah. Ya udah diam dulu. Lu lah kayak ke perempuan lagi datang bulan ini si Abram ini. Dah. Nah, jadi inilah kenapa saya sama Revis tadi mengatakan bahwa Tuhannya umat Kristen itu tidak ada sistem keadilan. Kenapa? Ketika Uza itu dihabisi nyawanya hanya karena menyentuh tabut Tuhan, tapi Tuhan kalian tidak menghabisi nyawa orang yang membunuh Tuhan. Tabut lebih mulia daripada Yesus. Yang membunuh Yesus, menghabisi nyawa Yesus itu dibiarkan hidup, bahkan dimintai untuk diselamatkan oleh Yesus. Ya Bapak, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Itu kamu Uza tidak mengerti pekerjaan tidak Allah. Itu namanya kamu makanya disebut botol. Dari tadi kita di sini sedang menjelaskan Inilah apa, kerjaan tapi itulah tidak kerjaan Tuhan tuh kayak dia gitulah. ceramah ikut dia punya mau aja. Iya, makanya ini Ya, apa yang orang kalian tidak menjelaskan? mengerti ya. Rifa, Tidak mengerti. saya Ya udah, pikir saya kau ini bodoh, kamu naik-naik pintar. gitu. Saya sangka kau ini Iya. pintar. Padahal kau Iya, saya bicara nggak ini pintar. kosong Ya, semua. saya nggak pintar, kamu pintar ya. Nah, silakan Kamu kau pintar, ceramah kamu aja, saya berisi diam. ya. Kau ceramah aja. Ya udah diam. Ya kan gitu tadi, saya yang ceramah Dan kamu diam kan. Kalau mengatakan, kamu yang ceramah saya kamu diam. mengerti. Wow. Ewe, Kenapa kau nanti terkejut? di ewe sama Abraham baru tahu selama kau loh. Bukannya selama Kau lama-lama ini di ewe betul sama si Abraham ini loh. Dari tadi kau banyak cerita Diam, yang kau diam, ngomong semua. tahap aja. Semua diam dulu, semua diam, semua diam. Dan Bang Junaidi diam juga nih. Bang Junaidi ini Islam atau Kristen? Saya nggak tahu nih. Islam atau Kristen nih Bang Junaidi nih. Kristen nih. Gini dia. Ya diam dulu. Ewe lama-lama kau dicium kudus sama si Abraham. Diam dulu. Aku cuma ngasih tahu Tuhan kalian agak lain. Gini loh. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kita pelan-pelan aja lah, nggak usah kayak di pasar. Aku lagi nggak jualan kecap. Tuhan kalian itu katanya adil. Kalian kan mengkritisi keadilan Tuhannya umat Islam. Sementara Tuhan kalian, si Akan yang mencuri, sa anak-anaknya, sa lembu-lembunya dibakar dan dirajam. Nah itu Tuhan kalian tuh. Sebelum menjelma, berubah, menyamar, cosplay jadi manusia. Waktu itu kemana kasihnya? Nah, ternyata Uza yang tak sengaja menyentuh tabut Tuhan karena lembu tergelincir, langsung dihabisi nyawanya sama Tuhan. Si Onan yang tembak luar, nggak mau menghamili istri kakaknya, karena nanti kalau kakaknya hamil, istri kakaknya hamil, anak yang dilahirkan itu bukan anak Onan, tapi anak kakaknya. Enak aja dia yang capek buka celana, tiba-tiba keluar anak itu, dikatakan anak itu anak R. Baca kitab kalian, belajar kalian. Belajar kalian. Tuhan begini kalian nggak perlu belajar. adil. Semua ayat yang kau Tiba-tiba baca itu sudah saya tahu. Ya udah kalau gitu kau tahu kisah Onan. Onan tembak luar. Kenapa Onan nggak mau menghamili istri kakaknya? Karena dia tahu Iya benar. ketika Itu kan nanti kisah si yang perempuan dicerita di situ. Nggak ada yang salah. Benar semua yang kau katakan iya itu. kalau Nggak ada ya yang udah salah. kau diam. Ya sudah Lalu apa diam yang mau kalau kau benar. tanya di Ya situ? udah Apa? diam. Udah langsung aja. Ya selesai aku dulu. Esensinya, Belum. poinnya apa? Loh. Kesimpulannya apa yang mau kau Kok tanya? kau tantrum?
Poinnya Tuhan kau agak lain. Agak lain Tuhanmu, itu kan kau- agak itu lain kamu yang- kau, itu kan agak lain persepsi si kamu. Ewe, agak lain kau Itu save kamu yang- keluarga. Emangnya persepsiku, bukan persepsi Bang Datu, emang aku. Kamu Agak tidak lain Tuhan tahu kau, pikiran agak lain Tuhan. kau. Kamu hanya manusia biasa. Kamu Kenapa tidak aku bisa harus tahu pikiran Tuhan? pikiran- Iya memang diam kau dulu kok bawa pikiran Tuhan. Emang kau tahu pikiran Tuhan? Kau mewakili pikiran Tuhan di sini. Justru agak lain Tuhan kamu kau. bilang Tuhan tidak adil karena kamu tidak tahu pikiran Tuhan. Ya adil menurut kau gitu? Adil menurut kau si Iya, Akan yang mencuri adil. Adil. semua Berarti kalau yang ada seandainya yang kau baca itu mencuri, benar. anak kau, Nggak ada yang iya. salah. Kalau kau mencuri, maka anak kau boleh masuk penjara sama kau. Kenapa? Kalau kau merampok rumah orang, maka Bang. kau, anak kau, bini kau Ini boleh ini dimasukkan ke dalam Tuhan penjara. ini- Mana ada Iya, nggak di dulu, Indonesia ada Ewe. begitu? Kalau saya mencuri, istri dan anak Ah. saya masuk, ada nggak? Ada nggak? Ah, Indonesia lebih adil Saya tanya daripada kamu, Tuhan ada kau. Indonesia adil, nggak kayak Tuhan kau. Tuhan kau seanak-anak Nggak ini ada, hukum kalau Indonesia nggak ada, kayak nggak gitu. usah kau samakan, Emang samakan Indonesia- saya Loh. dengan Tuhan. Nggak Itu sama. pemikiran Tuhan. Nggak dia jelas sama. dari kamu. Kau yang menyamakan. Nah, Lu kamu lebih bertanya- cerdas pemerintah Indonesia daripada Tuhan kau. Indonesia Masih kayak kamu gitu. aja Indonesia itu kau yang masih mencuri, kau diakal. yang masuk penjara. kau ilustrasi sih akan. Aduh, ndak ada edukasinya nih diskusi ini. Ah, udah, itu rasain lu. Sebentar lagi ini. Bukan kena report itu. Kena report ya. Gini, Itu. Ya udah, sobat, ini Ini udah ya udah gini. Kau kan ngotot tuh, kan udah dijelaskan berkali-kali kalian nggak terima. Ya udah kami ikuti cara berpikir kalian. Kau ngikutin Nabi Isa nggak? Nabi Isa di situ menyembah kepada Allah. Ikut nggak kau? Di dalam Al-Quran itu Ikut Nabi Isa menyembah Allah. Ikut nggak kau? Hah? Ya. Kami ngikutin Nabi Isa loh, karena Nabi Isa mau aku ah cuma inilah mau kau Yesus. munafik. Ya. Munafik kau suruh kami ikutin Nabi Isa, kau nggak mau. Kami ikutin Nabi Isa. Kalau kita Kami ikutin Nabi Isa. Beda jauh. Kami dengan- mengikuti Nabi Isa. itu. Ah inilah kau. Udah- Inilah udahlah, kalian Ewe. orang-orang Kristen. Ya, Munafik. udahlah, weh. Izin. Jangan Dari tadi kan otak-atik aku belum Al-Quran bertanya mereka, nih sama Ewe. teman Kristen. Ya. Kita Sebentar, udah sebentar, sadar Junedi, bahwa Junedi. Isa dengan Yesus itu berbeda. Junedi weh. sebentar. Junedi Ya. sebentar, Junedi. Junedi sebentar. Ewe aku mau nanya nih Ewe. Coba baca Ewe Matius 11 nomor 25 Ewe. Dari tadi kan belum ada bertanya sama Ewe. Coba. Nanti apapun jawaban kalian nggak dibantah kok. Baca yang Kalau keras diskusi ya. jangan kasih turun, Baca yang semangat. Bang. Saya nggak Yang baru ada naik diam ngomong dulu. apa-apa, kalian Iya, kasih diam turun dulu. saya. Abram diam Jangan dulu. begitulah. Abram diam dulu. Abram diam Ah. dulu. Kamu tuh nggak bisa Hmm, diatur, silakan. makanya kamu ditendang. Nah, kan kena tendang lagi kan? Ayat 25 Jadi- ya. Apapun jawaban kamu nanti nggak dibantah kok. Nggak dibantah. Itu adalah ajakan juru selamat. Pada waktu bacakan. itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi yang bijak dari orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang kecil." Nah, siapa yang bersyukur di situ? Yang bersyukur di situ siapa Ewe? Bersyukur ya Yesus ya. Yesus, bersyukur, oke. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Ya. Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, jadi sudah kau jawab yang bersyukur di situ Ya Yesus. Bapa, ya. Kepada siapa Yesus bersyukur? Bapa, ya Bapa, Bapa, itulah yang baik. berkenan kepadamu. Cukup. Nggak apa-apa. Cukup. Ya, yang pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya, menurut orang yang bersyukur, siapakah Tuhan langit dan bumi? Ya Tuhan langit dan bumi ya Allah. Bukan Yesus. Allah Bapa. Bukan Yesus berarti. Allah Bapa ya, yang kami Ya, percaya berarti bukan ya, Yesus. Allah Bapa itu dalam roh dan kebenaran ada Iya, nggak dari apa-apa. ada di diri Yesus pribadi. Pribadi Allah jadi- itu Yesus. Jadi Bapa itu dalam diri Yesus. Yes, benar sekali. Loh, terus Iya, di pintar, ya. Matius 28 itu kayak mana? Matius 23. Dikatakan jangan engkau menyebut seorang bapa pun di bumi ini karena Bapa itu hanya di sorga. Oke, kalau yang ayat berapa? 23 dan engkau Matius berapa? 23 nomor berapa itu ya? Lupa aku tuh.
Matius 23 nomor 9. Oke. Nah, coba baca. Kita ikuti kamu ya. Kita ikuti 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Iya betul. Nah, Apa yang tadi kau salah? bilang dalam diri Yesus. Tadi kau bilang dalam diri Yesus. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Ternyata menurut Yesus Bapaknya di sorga. Mana yang betul ini? Iya, Yesus itu ya datang sebagai manusia, Pak Bang. Jadi gini Oh, jadi ya. dia bukan Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan, itu Yesus itu kan Tuhan sendiri. Konslet otaknya. Ya jadi dengar ya. Jadi aduh ini jangan dibolak-balikan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa. Yuk. Kok ketawa? Jadi Kristen ini teman-teman yang membantahnya Bibelnya sendiri. Beda ketika tidak Islam ada bantahan Kristen di bertanya sini. kepada Islam. Kristen yang Ini, tak mau Pak, terima jawaban Islam itu ini bedanya. paralel, jadi tidak ada bantahan. Kalau comot satu dan membolak-balikan ayat per ayat, ya jelas aja munculnya seperti itu dan kamu bisa mengetawakan. Tapi Satu kamu Bapak tidak saja ngerti. siapa? Lah, Satu Bapak di saja, sini, Bapak di sorga itu katanya sekarang Bapak. aku tanya, kami membantah nggak Yesus itu kalian sebut nabi? Yesus manusia, yes. Ini perkataan Yesus. Ini perkataan Yesus yang mengatakan hanya ada satu Bapa saja yaitu di surga. Sementara kau bilang Yesus itu Bapa itu sendiri. Kan enggak bro namanya. Iya, makanya jangan cuman membaca satu ayat. Ini kan lelucon sudah basi. Lalu Aduh, mampus tadi. bagaimana kamu Ewe. berkata diam Ewe. ketika Yesus Ewe. mengatakan ketika kamu mengenal Bapa, kamu juga melihat Bapa, kamu melihat Yaudah, nggak aku. apa-apa. Ya, aku dan Ewe. Bapa adalah satu. Aku Yaudah, dan kamu Bapa ini- adalah satu. Buka ayatnya Kamu ya. ini sebentar Ewe, sebentar. Kamu ini Tritunggal atau Oneness? Ya jelas lah, aku Kristen sejati, aku ya mengenal ketritunggalan Allah. Tritunggal. Nah, berdasarkan pemahaman Tritunggal, apakah anak adalah Bapa atau Bapa adalah anak? Jawab. Aku Ayo, macam. dan Bapa adalah satu. Go. Iya, pertanyaannya apakah Bapa itu adalah anak? Silakan. Ya, sini aku bacakan dulu ya. Kamu supaya paham. Aku dan Bapa adalah satu. Ada pernyataan Yesus sendiri ya. Pernyataan Yesus. Itu Wanes, itu Wanes. Ya, Yang kutanya, pertanyaannya, apakah Bapak itu adalah anak itu sendiri? Atau anak itu adalah Bapak itu sendiri? Atau anak apakah itu pribadi di Bapak mana-mana, adalah pribadi anak? Pak, Bang Sahril, iya. Kalau di mana-mana anak itu berasal dari Bapa. Jadi Iya, Bapa pertanyaannya. telah menurunkan anaknya yang tunggal dari surga itu ya ke bumi ya Oh, untuk jadi bukan Bapak yang turun. Iya, Jadi itu bukan Bapak yang turun. Itu tujuan Allah ya. Itu Iya, tujuan iya, nggak Allah. apa-apa. Itu didapati Nggak apa-apa. dulu, harus dimengerti Nggak dulu apa-apa. tujuan Jadi Allah. jadi bukan Bapak yang turun ya, anaknya yang turun ya. Ya, betul. Nah, menurut anak yang turun ini kan bapaknya kan masih di sorga, betul? Itu tidak bisa kamu bisa katakan seperti itu. Jadi anak bapaknya Jadi bapak yang di turun. surga. Jadi bapak yang turun. Jadi ini Yang turun seperti bapak atau anak? Jadi ini seperti dua oknum ya. Padahal di situ siapa yang Yesus bilang? mengatakan, tunggu, jangan dihilangkan. Makanya tadi Di situ- kukatakan, tunggu, di apakah situ Bapak Yesus itu adalah mengatakan, anak itu aku dan sendiri? Bapa adalah satu. Jadi Satu apa? kalau kamu mengatakan itu Satu kan apa? yang Satu pribadi. diturunkan anaknya, bukan berarti beranak-anak di sorga, bukan Iya, seperti satu itu, apa? Bang. Aku dan Kamu Bapak adalah salah satu, memahami. satu apa? Bentar, Bang. Bisa memahami. Bang Sarul, izin Silakan. Mas Sarul. Izin naikkan Bang Jibril, Ustadz Arif, itu Bang Jibril minta up. Mana? Jadi Ewe, Mana? yang Bang, mau bawa Dan juga, iya, mengatakan Bentar. aku wanita. Jangan dulu, Ewe, bentar dulu, Ewe. Bentar dulu, Ewe. Saya matikan multinya.
banyak banget yang minta naik ketika saya hidupkan. Silakan naik Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mbak Eweh ini namanya sangat tidak nggak support nggak support Jangan kaum kepleset. disabilitas ya. Jangan kepleset Betul. manggilnya Bang Jibril. Bukan kaum disabilitas. Kalau saya sumbing, ini gimana saya? Nah, makanya takutnya kepleset. Mang Ewe gimana kabarnya Mang Ewe? Jadi kepleset jadi manggilnya nanti. Tapi ini namanya nggak baik untuk kaum disabilitas itu aja. Jadi tolong Namanya nggak manusiawi banget. itu dia kalau Ya, lanjut ya. Oke, gini loh ya. Teman-teman Kristen, kami tahu bagaimana kalian kalau diskusi. Nggak masalah, ya. Kalian bilang Tuhan kalian mati, tapi nggak mati. Kalian bilang Tuhan kalian manusia, tapi Tuhan. Ya, nggak masalah bagi kami. Tapi minimal nama kalian jangan bikin kami berdosa lah ya. Sampai Bang Jibril. Gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.